Ya, udah lewat. Oke, kita mulai ya dongengnya. Dongeng kura-kura dan kelinci. Hai Rina Minatama. Gabung ya. Kita mulai ya. Yang mau komen boleh, selama ini berlangsung boleh komen. Yang mau like-like aja atau mau gabung dengerin aja sambil nemenin buka atau sambil nemenin di rumah aja boleh. Oke? Oke, dongeng kura-kura dan kelinci. Pada suatu hari, ada seekor kelinci yang sangat sombong. Ia sangat sombong pada seluruh penghuni hutan. Si kelinci selalu membanggakan betapa cepatnya ia lari. Ia mempunyai kaki belakang yang sangat kuat untuk berlari seperti angin. Lalu, ia selalu memperlihatkan keahliannya tersebut kepada seluruh penghuni hutan. Jadi kalau kelinci lari tuh kayak angin, gak kelihatan, cepet, dan bunyi push, push, push gitu. Bisa bayangin ya? Nah, pada suatu hari, si kelinci sedang membual di hadapan teman-temannya yang ada di hutan. Ia menunjukkan kepada teman-temannya bahwa ia sangat cepat dalam berlari. Ketika berlari, ia melompat dari satu batu ke batu-batu yang lain. Tung, 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 tung. Nah, tanpa kelinci sadari, salah satu batu yang ia lompati adalah kura-kura. Perlahan kura-kura mengeluarkan kepala dan kaki juga tangannya. Lalu kura-kura berkata, "Hei, siapa tadi yang melompatiku?" Kelinci terkejut. Kelinci menoleh ke arah kura-kura. Lalu kelinci berkata, Aku yang melompatimu. Kau siapa?" Lalu kura-kura menjawab, "Akulah kura-kura. Akulah yang memiliki cangkang yang tadi kau lompati." "Apa maksudmu melompati cangkangku?" kata kura-kura. "Tentu saja aku bisa melompat," kata kelinci. "Aku bisa melompat kemanapun, aku bisa berlari secepat angin." Lalu kura-kura menjawab, "Aku juga bisa berlari." Kura-kura mengatakan tersebut dengan mendekati kelinci. Kelinci terkaget-kaget. "Apa? Kau sebut itu berlari? Merayap pun tidak, karena itu sangat lambat." Sampai di kura-kura membuli kelinci membuli kura-kura. Kelinci membuli kura-kura. Dia pikir kura-kura tidak bisa berjalan cepat karena terlihat sangat lambat ketika kura-kura menghampiri kelinci. Lalu kelinci kembali berkata, "Betapa lambatnya kamu," kata kelinci. "Kamu sangat lambat. Saya tidak mengerti kenapa kamu tidak terganggu dengan gerakan lambatmu." Kelinci menertawai kura-kura. Kura-kura menatap sangat dingin kepada kelinci. Ia kesal, tapi kura-kura tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri. Saya mungkin bergerak lambat, tetapi saya dapat pergi kemana saja saya mau. Pada kenyataannya, saya dapat mencapai tujuan saya lebih cepat dari kamu, kata kura-kura. Dia berkata dengan sedih dan sangat malu di hadapan seluruh penghuni hutan. Si kelinci berpikir bahwa kata-kata si kura-kura sangat lucu. Ia tertawa mendengar bahwa kura-kura berlari lebih kencang darinya. "Tidak mungkin," kata kelinci. "Bagaimana mungkin kamu lebih cepat dari saya? Saya dapat berlari secepat angin. Hush, 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 tidak terlihat dan tidak bersuara. Sementara kamu merangkak sangat lambat, sehingga sulit dikatakan bahwa kamu bergerak lebih cepat dari saya." "Saya jadi penasaran, pengen lihat," kata kelinci.
Kelinci dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa dirinya adalah hewan yang paling cepat dan pandai berlari di hutan. Kemudian, karena saking percaya dirinya kelinci, kelinci menantang kura-kura. Sehingga mereka akan melihat dan seluruh penghuni hutan akan melihat bahwa kelincilah hewan yang paling pandai melompat juga berlari. Kelinci berjanji bahwa ia esok hari akan datang ke tempat yang sama untuk mengadakan lomba. Dan mereka pun bersepakat. Seluruh penghuni hutan, ada buaya, ular, ada beruang, ada serigala, dan serigala ditunjuk sebagai wasit untuk lomba besok. Juga ada gajah dan penghuni hutan lainnya. Lalu keesokan harinya, serigala sudah bersiap-siap di garis start atau garis permulaan lomba membawa bendera. Lalu kelinci datang. Saat kelinci datang, kelinci melihat dari ujung ke ujung jalan. Kemana kura-kura? Mungkin dia takut padaku, kata kelinci. Tidak lama kemudian, kura-kura datang. Aku di sini, kelinci. Ada apa? Kau meragukanku? Lalu mereka berdiri berjejer di garis permulaan lomba atau start. Nah, serigala menghitung mundur sebelum mereka memulai perlombaan. 3, 2, 1, ya! Saat serigala mengatakan iya, kelinci berlari sangat cepat, seperti angin. Hush, 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 hush. Kura-kura tertinggal jauh. Ia merangkak perlahan, perlahan demi perlahan. Kelinci tak terlihat lagi, tapi kura-kura tidak putus asa. Dia tetap berlari seperti dalam perkiraannya, tapi sebenarnya sangat lambat dari yang dikira-kira oleh kelinci. Jadi jauh sekali ya. Adik-adik bisa membayangkan? Bayangkan ya, ketika kamu sudah tidak bisa melihat teman kamu berlari. Nah, jauh banget. Jadi, pada saat itu, kura-kura tetap semangat. Adik-adik juga harus tetap semangat ya, menjalankan ibadah puasa. Kemudian, kita lanjut ya. Kemudian kelinci sampai pada satu titik di mana ada tanda merah bertuliskan pertengahan jalan. Lalu kelinci berpikir, wah, sepertinya ini sudah setengah dari area perlombaan yang aku jalankan. Sebaiknya aku istirahat sebentar. Kura-kura juga tidak terlihat. Pasti dia sangat jauh dari sini. Dia tidak bisa mengejarku, kata kura-kura. Anginnya sangat sejuk. Matahari juga sangat hangat. Sebaiknya aku tidur sebentar, kata kura-kura. Kata kelinci, sorry. Terus kelinci berpikir bahwa kura-kura tidak bisa menyusulnya. Jadi dia pikir dia bisa tidur sebentar. Dia tidur di bawah pohon yang sangat rindang. Beberapa jam kemudian, muncullah kura-kura. Saat kura-kura muncul, kura-kura sadar bahwa kelinci sedang tertidur. Dia berjalan pelan, 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 tidak menimbulkan suara, agar kura-kura tidak bangun.
pelan, 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 sampai melewati kelinci. Lalu kura-kura tidak terlihat oleh kelinci. Kelinci tiba-tiba terbangun. Ya ampun, belum terlihat juga si kura-kura. Pasti dia belum sampai. Ternyata dia lebih lambat dari perkiraanku. Mungkin dia akan sampai nanti malam, atau besok, atau lusa, entahlah. Kura-kura memang lamban. Kelinci sombong. Dia sangat merasa percaya diri bahwa kura-kura belum melewatinya. Dia percaya bahwa kura-kura masih jauh di belakangnya. Kelinci memutuskan untuk tidur kembali. 1 jam kemudian, kelinci terbangun kembali. Astaga, kura-kura! Ini sudah lama sekali. Dia belum juga sampai. Ya ampun. Sudahlah, lebih baik aku akhiri saja perlombaan ini. Toh, sudah jelas aku pemenangnya. Sudah kuberi kesempatan, tapi tidak diperbaiki. Ya sudah, aku tinggalkan saja, kata si kelinci. Dia dengan percaya dirinya bahwa dia adalah pemenangnya. Dia tidak sadar bahwa kura-kura sudah melewatinya. Kelinci kemudian melaju sangat cepat. Hus, 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 seperti angin. Tidak terlihat dan juga tidak bersuara. Kemudian kelinci melewati sungai, kelinci melewati danau, kelinci juga melewati perkebunan-perkebunan milik warga. Kemudian ia melewati bukit-bukit. Sampai di suatu bukit, kelinci merasa ada yang aneh dengan pemandangan yang ada di bawahnya. Kelinci memperhatikan dengan seksama. Astaga, kelinci sadar bahwa itu adalah garis finish atau garis akhir perlombaan. Kelinci berkata, "Kenapa orang-orang atau hewan-hewan lainnya bersorak-sorai? Kenapa hewan-hewan tersebut merasa sangat senang? Apa yang terjadi di sana?" Lalu kelinci memperhatikan lebih seksama. Astaga, ya ampun! Oh tidak, oh my god! Dia melihat kura-kura. Itu kura-kura. Kenapa kura-kura ada di sana? Kata kelinci. Lalu kelinci merasa harus segera sampai di finish. Ia melaju dengan cepat, seperti angin. Setelah sampai di finish, kelinci pun merasa sedih. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kapan kau sampai di sini, kura-kura? Bagaimana bisa kau lebih cepat dari aku, kura-kura? Bukankah kau tertinggal jauh dari aku, kura-kura? Dia sedih dan kaget. Tapi kura-kura menjawab dengan sangat tenang. Aku memang di belakangmu, kura-kura. Aku sangat lambat dan jauh tertinggal di belakangmu. Tapi aku fokus pada tujuanku, kelinci. Lalu kura-kura berkata, "Kelinci, kau tertidur saat aku melewatimu. Kau tidak sadar aku melewatimu, kelinci." Pada saat itu, bayangin ya adik-adik, kelinci yang sudah pede banget bakal menang, dia tiba-tiba sedih. Dia tiba-tiba sadar bahwa pemenangnya adalah kura-kura. Dia sangat malu kepada seluruh penghuni hutan. Karena dia ternyata kalah dari kura-kura yang dianggap sangat lambat. Dia juga kalah pada saat itu
Dan dia merasa sangat malu karena dia sudah mengumumkan sebelum terjadi lomba, dia sudah mengumumkan kepada semua orang, kepada semua penghuni hutan bahwa dialah yang akan menang, bahwa dialah yang akan menjadi juara. Dan dialah penghuni hutan yang paling pintar berlari, yang paling kuat memiliki kaki. Lanjut ya. Kemudian kelinci menangis terseduh-seduh di hadapan seluruh penghuni hutan. Kelinci juga berkata kepada kura-kura, "Kura-kura, maafkan aku ya," katanya. "Aku sudah membuat seluruh hutan mempercayai bahwa aku adalah hewan yang paling kuat di hutan ini. Tapi ternyata kaulah pemenangnya." Kasihan ya teman-teman, ya adik-adik semua. Kasihan kelinci, dia terlalu percaya diri kalau dia memenangnya. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Dengan bijak, kura-kura mendekati kelinci. Dia berkata sambil memeluk kelinci, "Tidak apa, kelinci, bagaimanapun kau tetap temanku. Bagaimanapun kau tetap sahabatku. Kelinci, kau tetaplah hewan yang paling cepat berlari. Kau tetaplah hewan yang paling kuat kakinya untuk melompat. Tapi kelinci, kau tidak boleh sombong. Karena semakin kau sombong kelinci, kekuatan atau kelebihanmu akan musnah." Nah, adik-adik, tahu kan kenapa kita bisa kalah dalam suatu perlombaan, atau kita bisa memalukan diri kita sendiri di hadapan teman-teman yang lain? Itu karena apa coba? Karena kita sombong. Salah satunya karena kita sombong, terlalu membanggakan diri sendiri. Dan selain itu, sama seperti yang kelinci lakukan, selain sombong, dia juga suka membuli teman-temannya. Salah satunya kura-kura. Jadi adik-adik nggak boleh membuli teman-teman yang ada di sekitar adik-adik ya. Setiap makhluk, ingat ya perkataan kura-kura. Kura-kura berkata kepada kelinci, "Setiap makhluk di bumi ini, ciptaan Tuhan, memiliki kelebihan masing-masing dan kelemahan masing-masing. Jadi, tidak boleh membuli teman sendiri. Karena kesombongan itu akan menghancurkan kita." Itu pesan kura-kura teman-teman dan adik-adik semua. Jadi kita tidak boleh menjadi sombong seperti kelinci ya. Oke, dongengnya sudah habis, sudah selesai, sudah tamat. Semoga semuanya terhibur ya. Semoga adik-adik yang lagi nunggu buka puasa menjadi lebih semangat. Menjadi seperti kura-kura. Meskipun lambat, tapi tetap bergerak dan semangat menjalani hari-hari. Meskipun kita di rumah aja, kita harus tetap semangat ya. Puasanya juga harus tetap semangat. Yang menjalankan ibadah puasa, yang tidak menjalankan ibadah puasa, harus di rumah tetap semangat juga. Jangan males-malesan, jangan bobo aja, jangan maem aja. Bantu mama dan ayah yang ada di rumah, bersih-bersih, nyapu, ngepel. Dan satu lagi, tidak boleh membuli teman kita, karena kita punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Itu tadi kisah kelinci dan kura-kura di episode 44 mendongeng kali ini. Nah, nanti teman-teman bisa menyaksikan episode 45 ditemani kakak-kakak yang lain dan episode-episode selanjutnya ya. Kemudian sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan kakak-kakak yang lain. Tetap di Mendongeng Persembahan dari Mahima dan juga Tatkala ya.
Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat mempersiapkan buat buka puasa. Bye bye.